Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan A2 FM Channel, Bapak Fajri Mufid Hairun. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa belajar walaupun dengan jarak jauh. Dengan mata pelajaran ke-NU-an kelas 8. Pada video kali ini akan membahas materi hubungan NU dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kita kenal dengan istilah aswaja. Sering kita ketika sedang bermain internet menemukan banyak paham yang mengaku dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu membingungkan kita, bahkan menimbulkan terjadinya perpecahan di antara umat Islam hanya karena perbedaan mazhab atau aliran. Lebih parahnya, ketika aswaja dituduh melalui teror dan bom, serta mengkafirkan sesama muslim. Melihat fenomena kejadian tersebut, bagaimana sikap kita agar tidak menyimpang pemahaman yang dangkal dan keliru terhadap prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sikap kita tetap mempertahankan apa yang diajarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama, karena NU sangat memegang erat prinsip ajaran yang berhaluan aswaja. Nahdlatul Ulama yang dipeloporkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama Nusantara lainnya. Organisasi ini lahir pada tanggal 13 Januari 1926. Ia merupakan organisasi sosial keagamaan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan merupakan madhab, melainkan manhaj al-fikr atau sebuah faham saja yang memuat beberapa madhab pemikiran. Karakteristik yang melekat pada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tradisi Nahdlatul Ulama lebih kita kenal dengan istilah tawasud, artinya bersikap tengah-tengah, tawazun, artinya seimbang, tasamuh, artinya toleran, dan iktidal, artinya adil atau tegak lurus. Karakteristik tersebut tercermin dalam sikap warga Nahdliyin antara lain: 1. Santun dalam bermasyarakat. 2. Santun dalam menghadapi perbedaan. 3. Santun dalam mengamalkan ritual atau kegiatan keagamaan. Keluasan ajaran aswaja tersebut meliputi semua aspek kehidupan, akidah, syariat, muamalah, akhlak, sosial, budaya, dan politik. Berbeda dengan organisasi keagamaan lain yang mudah bersikap radikal, ekstrim, suka menuduh ahli bid'ah, syirik, meneror, bahkan mengkafirkan sesama umat Islam. Sikap yang tercermin pada warga Nahdliyin sejalan dengan konsep dasar agama Islam, yakni rahmatan lil alamin, atau istilah lain dengan Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Kita lanjutkan materi selanjutnya, tapi sebelum itu Pak Guru mau bertanya, masih semangat belajar? Mudah-mudahan kalian masih semangat belajar. Aspek keilmuan aswaja ada 3. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, tasawuf. Oke, mari kita menyimak dari aspek tauhid. Setiap orang pasti ingin mengetahui asal mula agamanya secara mendetail. Maka perlu kita mempelajari tauhid. Pengetahuan jelas mengenai tauhid
akan menimbulkan keyakinan-keyakinan dengan landasan yang kuat, tidak mudah goyah oleh perubahan zaman yang begitu cepat. Mempelajari tauhid tidaklah meyakini secara taklid buta, namun setiap orang harus meresapi dan menghayati kalimat tauhid dari dalam lubuk hati yang terdalam. Pada nilai persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Keyakinan ini dipraktikkan dalam ucapan, diyakini di dalam hati, dan diamalkan melalui perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ditanamkan dalam semua sendi kehidupan, meliputi muamalah, ubudiyah, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya. Itulah cerminan hamba yang mukmin, tetapi kalau kenyataannya masih bersikap fanatik, keras dan merusak, dia sebenarnya termasuk orang yang belum mencapai tauhid yang sebenarnya. Sebagai warga Nahdliyin, kita tahu bahwa ada tokoh bidang tauhid. Kita mengikuti pemikiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wafat tahun 333 Hijriah. Selanjutnya adalah aspek fikih. Bila diperhatikan dengan seksama, ada perbedaan dalam pendekatan antara tauhid dan fikih. Jika dalam aspek tauhid menolak adanya taklid, maka dalam aspek fikih butuh dengan taklid dan ittiba atau mengikuti. Lalu, mengapa diperbolehkan taklid dalam syariat? Karena hukum-hukum agama Islam dibangun di atas pondasi yang kokoh, seperti silsilah atau sanad yang bisa dipertanggungjawabkan keaslian sumber-sumbernya. Dalam istilah fikih disebut dengan taklid manhaji, yakni bertaklid secara metodologis dan analisis. Artinya bahwa pemikiran baru yang masih diterima bukan malah ditiadakan, sepanjang tidak keluar dari para imam madhab. Namun dalam menjalankan ijtihad, 4 madhab tidak boleh dicampur adukan antara madhab satu dengan madhab yang lain. Sebagai warga Nahdliyin, kita mengikuti ijtihadnya salah satu dari imam 4 madhab, yakni Abu Hanifah, yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Beliau meninggal tahun 150 Hijriah. Yang kedua, Malik ibnu Anas, wafat tahun 179 Hijriah, atau kita kenal dengan Imam Malik. Yang ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kita kenal dengan Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Dan yang terakhir, Ahmad ibnu Hanbal, atau kita kenal dengan Imam Ahmad. Beliau wafat tahun 230 Hijriah. Aspek selanjutnya yaitu aspek tasawuf. Tasawuf merupakan wujud dari pengertian dari al-ihsan atau kebaikan.
sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, hendaklah kamu menyembah Allah seakan kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Kita sebagai manusia menyadari terdapat dua unsur. Unsur yang pertama, manusia sebagai khalq, sebagai ciptaan Tuhan yang bersifat materi atau jasmani. Yang kedua, manusia sebagai khuluq, artinya etika, yakni kreasi Tuhan yang bersifat imateri atau rohani. Bertasawuf dengan demikian merupakan upaya penyempurnaan wujud keruhanian manusia dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mendekatkan diri kepada Tuhan yang bersifat imateri, tidak bisa dipraktekkan hanya dengan lahiriahnya saja, tetapi juga dengan jihad dan mujahadah. Jihad berarti perjuangan lahiriah dalam menegakkan kebenaran, keadilan, memerangi hawa nafsunya yang bersifat materi, sedangkan mujahadah lebih mengutamakan sisi batiniahnya. Untuk itu diperlukan seorang guru atau dengan istilah lain mursyid. Mursyid yang dimaksud di sini adalah mursyid tarekat yang silsilahnya hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tokoh tasawuf berikut ini: Abu Al-Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, wafat 297 Hijriah, dan Abu Hamid Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang konsisten mempertahankan dan mempraktikkan ajaran Aswaja yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek tauhid, aspek fikih, dan aspek tasawuf. Oke anak-anak, mudah-mudahan materi ini bisa disimpulkan dengan baik di dalam buku tulis dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.